Kali ini saya nggak bahas tentang CAD GPY seperti biasa. Saya mau bahas tentang psychological level. Ya, salah satu aspek yang menarik menurut saya, tapi belum tentu menarik buat kalian karena siapa tahu ternyata kalian nggak punya kepercayaan yang sama seperti saya ya terhadap psychological level. Kalau saya boleh ngomong, apa sih psychological level itu? Jadi psychological level itu sebenarnya merujuk pada price level ya, yang biasanya itu punya kepentingan atau mungkin punya hal yang memberikan rasa bagi para market participant, misalnya bagi para trader atau bagi para investor atau bagi para trader institusi, bahwa level ini tuh penting. Ya, level ini tuh penting. Biasanya price level ini tuh angkanya bulat teman-teman. Contoh semisal 1.00 atau misal 1.05 begitu. Kalau misalnya kita ngomongin di CAD GPY, nanti saya tunjukkan ke kalian. Kita akan ngomongin di CAD GPY. Itu biasanya dia di angka genapnya dia. Maksudnya misalnya 111.0 atau mungkin di angka kelipatan 5. Jadi 111.5, 112.5 begitu. Nanti kita akan lihat secara langsung. Sebenarnya kalian di sini sudah bisa kelihatan sih gambarannya. Contoh teman-teman perhatikan. Di sini 118.5 itu sebagai area highest-nya dia. Walaupun di sini ada yang lebih tinggi ya, mungkin 1188, 1187 selebihnya. Tetapi kalau misalnya kita rata-ratain aja, 118.5 ini dia mulai ada perlambatan. Sebelumnya dia going strong, lalu dia ada perlambatan. Terjadinya apa? Mengalami penurunan. Cukup, ya tentu kalian bisa pakai bahasa yang lain. Misalnya, oh ini dia nge-retest supply dan lain sebagainya. Ya, tapi ini saya ngomongin tentang psychological level. Apakah ini menjadi salah satu psychological level? Yes. Kenapa? Karena nggak berhasil break dan mengalami penurunan signifikan. Di sini 116.0 teman-teman perhatikan dia drop, ketahan lumayan lama sih. Ini daily ya, jadi ini lumayan nih. Ini Senin, Selasa, Rabu baru bergerak lagi. Jadi dia nge-retest terus 116.0, akhirnya dia drop lagi. Terus, nah kita lihat lagi di sini misalnya 109.0 dia up strong, gak berhasil break 109.0. Ini lumayan lama. Teman-teman lihat dari Kamis 15 Agustus sampai ke September tanggal 3. Akhirnya dia drop kembali. Sini 103.0 pas banget di bawahnya. Dia lanjut rebound. Going up lagi 111.5 ketahan lagi 106.0, 110.031. Sebenarnya psychological levelnya ada di mana sih? Menurut saya ada di manapun. Bahkan ada di Bitcoin pun juga sama. Seperti saya pernah bilang, Bitcoin itu angka 100.000 tuh psychological level. Jadi orang tuh sudah ngerasa ini 100.000 nih sudah kemahalan bagi sebagian orang dan sudah menjadi awal base baru bagi orang yang lain. Itu saya anggap sebagai psychological level. Pertanyaannya adalah kenapa psychological level itu penting? Satu, itu tentang human bias teman-teman. Biasanya trader-trader itu menempatkan trade-nya dia, misalnya menempatkan untuk area stop loss, take profit, atau misalnya entry itu di area-area yang memang angkanya itu genap. Angkanya bulat, 111.0, 111.5 begitu. Angkanya genap, kelipatan 5 mungkin. Dan itu menjadi salah satu patokan juga yang menurut saya, karena ini kan human bias ya, jadi subjektif, yang menurut saya bisa dipantau juga. Why? Karena kita terbiasa trading juga melakukan hal yang sama teman-teman. Selain itu ada market sentiment. Biasanya kalau psychological level ini di break, misalnya lagi di sini 109.0 ini berhasil di break, yang terjadi apa? Going up strong. Ya, going up strong. Sehingga kita bisa mengatakan selain itu human bias, juga ada yang namanya market sentiment. Lalu ada juga namanya high visibility. Kenapa? Karena kan jauh lebih gampang kita ngeliat angka yang berkelipatan ini, psychological level yang ada. Contoh misalnya di XAUSD. Dulu 2000 tuh adalah hal yang sangat amat signifikan. Angka 2000 di XAUSD. Karena kita trade-nya di 1600, 500, 800, 900 terus bolak-balik kayak di situ, ya kan? Dan ketika dia ngehit 2000, ada perlambatan. Kenapa? Karena itu psychological level. Ada yang baru mulai entry, ada yang sudah take profit, ada yang stop lossnya di sana. Jadi banyak banget terjadi konteksnya dalam perdagangan. Jadi volumenya jauh lebih besar dan jauh lebih ditunggu. Sehingga akan terjadi price reaction yang cukup signifikan di area tersebut. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia di break. Sampai akhirnya 2000 itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan next stopnya kemana? Oh, next stopnya akan ke 2100.
2100 pun juga sama, itu salah satu psychological level mungkin di XAUUSD, dan seterusnya akan selalu seperti itu ya. Jadi round numbers, terus habis itu juga dianggap sebagai key milestone. Kalian nggak pernah dengar kan, misalnya Bitcoin target saya akan ke 117.200, itu nggak akan ya. Misalnya kalian ngomongin tentang Bitcoin, target saya ke 117.200, nggak ada, kalian nggak akan pernah dengar gitu. Pasti angkanya tuh bulat teman-teman. Misalnya saya akan target Bitcoin ke 100.000, saya akan target Bitcoin ke 150.000, saya akan target Bitcoin ke 200.000. Nah, karena angkanya bulat itulah dianggap sebagai psychological level. Kenapa? Karena kalau ada orang yang merasa hal demikian, kemungkinan besar pihak-pihak lain pun juga akan merasakan yang sama. Contoh, analis terakhir di Bitcoin bilang targetnya dia itu 250.000, angkanya bulat. Kenapa dia nggak bilang 222.212 kayak gitu? Karena jauh lebih better untuk memikirkan angka bulatnya tadi. Ketika dia mencapai di 250, maka akan ada 3 kemungkinan. Satu, yang take profit bakal akan take profit, yang tadinya nge-short akan stop loss di sana, dan yang belum entry apapun akan berpikir ini apakah akan lanjut lagi mungkin ke 500.000. Begitu. Ya. Dan psychological level ini kita bisa tahunya kapan juga. Apakah semua level itu bisa dianggap sebagai psychological level? Belum tentu. Contoh, kita balik ke CAD JPY tadi. Belum tentu. Kenapa? Karena psychological level ini juga harus di-retest, harus ada testingannya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika teman-teman perhatikan di sini, dia nge-retest beberapa kali. Misalnya di sini up, drop, dia nge-retest beberapa kali. Kita bisa anggap nggak itu sebagai psychological level? Misalnya nih 106, ini kan kita nunggu. Kalau nanti dia drop, dia nge-retest, nggak berhasil break, dia up, maka kita bisa anggap sebagai psychological level. Makanya psychological level itu sebenarnya juga bisa dianggap sebagai support dan resistance. Itu bahasa normalnya. Kenapa sih kok ada orang taruh garis resisten di atas ini? Oh, karena ini adalah area tertinggi yang nggak pernah di breakout. Contohnya seperti itu. Misalnya kita lihat ini dari 24 Juli ya. Dia terakhir area tersebut di 24 Juli. Ini terakhir di sini 20 November, 21 November. Sekarang sudah di 21 Januari. Artinya apa? Ini psychological level. Dan kalau ngomongin psychological level, tentu psychological level. Kalau kita ngomongin bahasa technical normalnya, namanya adalah resistant. Jadi apakah psychological level itu bisa dianggap sebagai support dan resistant? Bisa. Ya, makanya saya hanya mencapai ini salah satu cara atau salah satu memandang baru. Kalau misalnya kalian mau mencari support dan resistant menggunakan psychological level. Apakah psychological level itu adalah level yang berdiri sendiri? Tentu iya. Dan bagaimana cara pemanfaatannya untuk psychological level? Banyak. Kalian bisa jadikan support dan resistance zone. Kalian bisa manfaatkan sebagai area breakout. Seandainya nih 111 breakout, tentu dia akan going up strong lagi ke atas. Maka kalian bisa manfaatkan sebagai breakout strategi. Lalu juga sebagai reversal strategi, sama seperti ketika dia drop ke bawah sini. Ya, sebagai reversal strategi. Nah, selain itu apalagi? Kalian juga bisa mendapatkan stop loss dan take profitnya di area-area tersebut. Kenapa? Karena dia akan bereaksi di sana. Begitu. Itulah kenapa kalian juga mungkin pernah dengar. Jangan pasang stop loss atau take profit kalian, stop loss lah lebih tepatnya, di angka yang genap. Misalnya di angka yang misalnya kayak gini, 110.0. Jangan. Taruh di angka yang mungkin lebih odds, yang tidak terbiasa lah. 110.321, 110.71 kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya harga itu akan berusaha atau bereaksi pada price level yang dianggap sebagai psikologisnya. Dan ingat ya, ini adalah perbantuan saja. Ini salah satu cara buat menganalisis. Kalian bisa tambahkan dengan beberapa indikator ataupun tools lainnya dalam kalian trading. Salah satunya misal kalian pakai Fibonacci retracement, itu juga fine menurut saya. Misal kalian up di sini, taruh paling atas, kalian ketemu misalnya 106.271 untuk 618-nya, kalian bisa bulatin 106.271 sampai 106.0. Kenapa? Karena kan psychological levelnya kita anggap angkanya adalah angka bulat ya. Jadi 106.0. So, ketemulah 106.271, 106.0 untuk area trading. Dan ternyata waktu dia melakukan hal tersebut, itu adalah salah satu level yang bisa kalian manfaatkan dan profit di dalam zona yang sama. Simpelnya begitu teman-teman. Bagi cara penggunaannya, menurut saya sederhana. Kalian tinggal marking aja yang menurut kalian psychological prices. Dan menurut saya better kalau kalian mencarinya ya dalam higher time frame. Mungkin di daily, mungkin di H4, mungkin di H1.